Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmat Dinata dari kelas 1 D4 ITC dengan NRP 3125600080. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan praktikum 8 dari sistem operasi ini, yaitu yang berjudul manajemen file. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami atribut file dan izin akses, lalu memahami perintah untuk mengubah izin ke akses suatu file, lalu menggunakan perintah-perintah untuk mengubah izin akses. Nah, di sini juga sudah diterangkan dasar-dasar teori yang ada di manajemen file ini. Nah, ada perizinan akses, mulai dari read, write, dan execute. Lalu ada user max. Nah, sini langsung aja lanjut ke percobaan 1, yaitu login sebagai user. Sini saya akan masuk dulu ke terminal. Lanjut. Oke. Yang satu sudah buka konsol terminal ya. Oke. Pertama yaitu percobaan 1, izin akses. 1. Melihat identitas diri melalui etc atau passwd atau etc atau grup informasi apa yang ditampilkan. Pertama kita ketik ID. Nah, ini akan muncul outputnya. Lalu kita ketikkan grab. Nah, kita lalu ITC passwd ini 9-nya. Nah, kita usernya product files. Nah, di sini akan muncul outputnya seperti ini, yaitu Dinata AX1000 banding 1000 Dinata. Oke. Nah, jadi fungsinya yaitu sebagai menyimpan data user Linux. Oke, lanjut sekarang ke grab ID min-key. Kita grab seperti ini. Sebentar, ID-nya min-key. Invalid key. Kita dari 1000 ya. Oke, kita coba grab 1000 lalu etc pas. Nah, akan muncul seperti ini. Bedanya dengan tadi, kalau sekarang itu kan tadi menyimpan data user si Linux. Lalu untuk sekarang yaitu menyimpan data grup Linux. Nah, jadi Ubuntu ini dari terminal ini menampilkan nama user,
UID, GID, dan juga grup user. Lalu lanjut ke nomor 2, memeriksa directory home. Oke, kita lanjut aja. Kita ketikkan ls-id home, usernya kita pakai Dinata. Cannot access, coba s min I ld home Dinata. Nah, ini akan menampilkan output drwxr min x min 84 Dinata. Jadi menampilkan permission directory home user, contohnya yaitu tadi drwxr dan lain-lain. Nah, artinya sendiri yaitu owner bisa membaca, terus menulis dan juga masuk. Kalau grup bisa baca dan juga yang lain bisa baca juga. Huruf D ini termasuk berarti directory ya. Lanjut ke 3, yaitu mengubah izin akses Cmod. Perhatikan izin akses setiap perubahan. Nah, di sini kita membuat file terlebih dahulu ya, touch F1, F2, dan F3. Oke, kalau sudah kita ls-l semoga ada. Sebentar. Nah, di sini ada. Jadi touch ini membuat file yang kosong gitu. Jadi tidak ada RAM ataupun yang lain-lain. Masih kosongan seperti ini. Lalu kita ini disuruh menambah execute ke owner. Perintahnya yaitu chmod u plus x F1. So ls min l f. Nah, di sini akan memunculkan outputnya seperti rwx rw min rrr1 Dinata. Nah, tanggalnya. Jadi dia itu menambah hak execute ke owner. Lalu jadi ownernya itu bisa menjalankan file lah. Lalu lanjut yaitu chmod g. Nah, di sini itu kayaknya fungsinya itu sebagai mengubah permission group. Kita coba dulu. Chmod g plus w F1. Nah, langsung kita ls min l F1. Nah, kita lihat. Nah, sekarang itu berubah jadi rws min w min r. Nah, jadi itu hak grup itu diubah menjadi write. Kita lanjut, yaitu chmod o min r F1, dimana fungsinya itu menghapus read orders. Nah, sekarang berubah jadi rwx min w. Nah, oke. Fungsinya yaitu menghapus izin baca untuk yang lain atau orders.
Lalu lanjut Ciamut A. Ciamut A sama dengan X F2 sekarang. Kita lagi coba F2. Nah sekarang jadi outputnya X. Jadi fungsinya itu semua user hanya memiliki execute, bisa mengeksekusi. Lalu lanjut ke Ciamut U plus X K min add O sama dengan W F3 dan F3. Nah jadi outputnya akan seperti ini ya. Fungsinya itu seperti kombinasi permission, dimana owner itu bisa menambahkan execute, lalu group bisa menghapus read atau baca, dan yang lain atau others ini jadi menulis atau mengubah teks jadi read saja. Lanjut ke Ciamut 751 F1. Oke, coba F1. Jadi seperti ini. Jadi 7 itu kan sama aja dengan RBX. Lalu 5 ini R dan min X. Kalau 1 ini yaitu min X. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekarang ke 624 ya. Ciamut 624 F2 F2. Nah punya akan seperti ini. Nah, dimana 6 itu kan pasti punya menjadi RW min, lalu 2 jadi min W min, 4 itu jadi R min min. Lalu lanjut ke 4 terakhir yaitu Ciamut 30 Nah akhirnya jadi seperti ini. Benar 4 kan R min min, 3 min WX, lalu 0 itu min min min. Hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang ke percobaan keempat, yaitu mengganti kepemilikan digunakan perintah chown masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Nah kan perintahnya surut, kalau di Ubuntu sendiri yaitu sudo su. Oke, kita masuk ke rootnya. Kita sudah masuk ke root, lalu kita disuruh menampilkan atau membuat teks echo halo, kirim ke F1. Sudah, lalu kita lihat. Nah jadi fungsi program ini yaitu chown kan mengubah pemilik file, lalu hanya root yang bisa melakukannya. Lalu kita lanjut ke chown student 1 user baru. Kan sebagai contoh ini Mas Yan ya. Student 1 F1. User baru F1 contoh.
kan sudah benar. Calon student satu F1. Kita John invalid user. Oke, kita analisa terlebih dahulu. Itu John kalau gitu kita lihat dulu. Kita coba dulu. Invalid juga. Jadi outputnya akan seperti ini. Kita pakai user baru yaitu Dinata. Oke. Jadi lalu kita bisa tambahkan kalau memang mau yang student yaitu sudo add user student tuh. Nggak bisa. Oke. Oke, kita bisa buat user student 1. Maka kita buat sudah student 1. Nah, coba kita lihat ls min lf1.
Nah, di sini usernya berubah menjadi student 1. Oke, mungkin kita akan lanjut. Setelah itu kita lanjut ke nomor 5, yaitu ubahlah izin akses home directory user student pada root sehingga user baru ini, student ini, pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 sudah diubah kepemilikannya dapat diakses oleh user baru. Oke, kita ikuti langkahnya. Plus lwx home, lalu kita ketik student 1, kita cek ls min l, kita hapus juga. Nah, sini akan muncul output total 0 karena masih kosong. Fungsinya yaitu memberi grup akses penuh ke home directory. Nah, user 1 grup ini sekarang bisa masuk ke directory tersebut. Oke, kita langsung ke langkah 6, yaitu sekarang cobalah untuk subtitle user ke user baru seperti itu. Coba. Oke, kita student sekarang kita masuk ke direktorinya student 1, ls min l 1. Kita akan buat coba ctf1 permission denied. Permission denied. Sebentar. Panas banget ternyata. Oke, kita sudah mungkin karena student 1 ini belum punya akses masuk ke home directory selama tadi. Kita ubah jamur. Nah, sekarang muncul. Nah, ya. Berarti owner ini bisa akses penuh, grup juga bisa.
bisa ID student, karena kita download ya. Kita keluar dulu. Oke, sekarang kita ke langkah 7, yaitu mengubah grup dengan perintah chgrp. Pertama kita ketikkan grab, lalu root, etc. Oke, apakah kita disuruh masuk ke rootnya? Sudo oke, lalu sudah. Nah, jadi sini yaitu fungsinya mengubah grup menjadi pemilik file, lalu grup file ini berubah menjadi root. Sekarang masuk ke percobaan kedua, yaitu user max. Nah, sini kita exit dulu. Ini suruh kita membuat file. That's my file. Kita agak typo ya, menjadi my file. Gak apa, kita lanjutin saja. Sini hasilnya akan seperti ini, RW. Nah, karena Unmax default Ubuntu umumnya itu 022. Coba kita ke Unmax. Nah, ini kan jadi 0002. Kita langsung mengubah nilai Unmax. Kita masukkan Unmax 027 touch file underscore baru angka dir my dir s-min-l. Sini banyak sekali ya my file. Sini 1, 2 banyak, saking banyaknya. Oke, jadi kita lanjut saja ke mungkin nanti hasilnya akan seperti jadi 640 ya, mungkin karena base filenya kan pasti berupa angka 666, lalu dikurangi 027 seperti tadi, hasilnya akan menjadi 640. Jadinya min rw min r min sampai selesai. Kalau directory yaitu 777 dikurangi min 027 hasilnya 750. Hasilnya akan directory rwxr min x min. Nah, lanjut Unmax 077. Kita suruh buat file yang text files, lalu enter dir
file. Nah, sini x file-nya dikurangi 7, maka hasilnya kan pasti hasilnya jadi 600. 666 kurangi 077. Nah, maka hasilnya akan min rw min. Kalau direktorinya kita coba cek apakah sdir sebelah mana ya. Nah, di sini hasilnya 777 kurangi min 077 hasilnya 700, jadi drwx min. Nah, file menjadi sangat privat. Lanjut ke latihan. Lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file atau oke. Kita 3 cara ya. Coba kita chmod 444 ke file.txt. File.txt gak bisa. Kita pikirkan dulu. Kita pamit dulu. Mungkin kita akan ulangi. Ya, maaf ya, kondisi saya sekarang lagi bersin. Oke. Tiga cara kita coba yuk guys. Lalu kita SBS. Nah, hasilnya terakhir akan menjadi gini, sama seperti yang nomor 1 inginkan, outputnya seperti ini. Oke, lanjut ke latihan 2. Buatlah suatu kelompok, kopikan ke bin dan instagram. Oke. Jamut plus jamut plus
akan muncul ini karena menjadi seperti ini. Huruf F itu menunjukkan set UID-nya itu aktif. Set user lain menjalankan. Coba kita ketik SH. Nah, ini sebenarnya. Jadi seperti ini. Sel berjalan menggunakan hak akses owner file. Oke. Lanjut. Hapus SH dari izin dari home directories. Kita ketikkan sekarang ke nomor 3 ya. Oke. Langsung kita RMS saja. Remove atau jamut. Tadi kan menghapus file kalau bisa, kalau menggunakan UID nya yaitu jamut -sh, lalu cari ls -sh. Nah, jadi hilang, huruf S nya akan hilang. Jadinya permission itu kembali normal dan program tidak lagi memakai hak akses owner. Keempat, modifikasi sehingga sangat privat. Oke, coba. Nah, jadi hasilnya akan drx main gini. Teman mencoba masuk, kalau misal cd student. Nah, jadinya akan seperti ini permission dan-nya kalau teman ingin masuk. Lalu kita kembalikan normal aja. Oke, berikan umax 00 umax 000, lalu disuruh buat kata. Kita buat lucu. Nah, kan muncul outputnya menjadi min rw karena tidak ada pembatasan permission. Lalu semua user bisa read dan write. Seperti ini tuh kurang aman lah.
kita disuruh langkah 2 yaitu you must dua. Nah, akan seperti min rw ini. Permission jadi lebih aman karena owner bisa write, lalu user lain hanya bisa read, karena 022 itu lebih umum digunakan di Linux. Lalu terakhir latihan 6, buatlah file yang benar-benar sekarang. Oke, kita mencet menu teman menjalankan teks yang diketik user pertama langsung muncul real-time di layar. Jadi pertama halo, lalu tes. Nah, termin F ini berfungsi memonitor perubahan file secara real time, sedangkan jetmin.u ini mengirim output tanpa buffering sehingga perubahan langsung tersimpan. Sekarang sudah selesai, karena ini saya buat berbentuk video, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan latihan yang saya lakukan tadi dapat saya simpulkan bahwa sistem Linux atau Ubuntu ini memiliki mekanisme keamanan file yang sangat terstruktur melalui pengaturan owner, group, permission, dan lain-lain. Pengguna ini dapat mengatur hak akses file manapun, direktori menggunakan perintah seperti chmod, lalu chown, juga chgrp dan yumas. Pada latihan penggunaan SUID ini juga sangat banyak sekali lah yang dapat kita pelajari dari pekerjaan, latihan, dan percobaan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.